Presiden AFF marah besar. Kata itu layak kita sematkan untuk situasi terkini mengingat Indonesia mengutus timnas U22 di Piala AFF tahun 2024 guys. Jadi Presiden AFF yaitu Kiev Samet yang merupakan warga negara Kamboja, dia itu semacam kecewa ya. Kecewa serta juga kesal, mungkin juga ya patah hati lah mengingat timnas Indonesia ini mengutus timnas U22-nya yang berlaga di Piala AFF, bukan pemain seniornya. Kayaknya Doi ini udah kepengen kali pemain senior kita yang main guys. Jadi dia itu udah berharap kali kalau bisa itu pemain senior kita yang datang, yang main yang berlaga di Piala AFF. Tapi apalah cerita ya kan. Ini bukan di kalender FIFA, jadi berat lah ya kan. Jadi dia itu bilang Presiden AFF yaitu Kiev Samet ini marah besar karena timnas Indonesia tidak membawa kekuatan penuh di Piala AFF kali ini. Karena ini sedikit memicu pertama ada dua picuan di sini guys ya. Picuan. Betul nggak bahasanya itu picuan? Yang pertama, ini akan memicu Piala AFF ini semakin downgrade masalah level guys. Dalam artian ini akan mengurangi marwah Piala AFF itu sendiri guys. Karena timnas Indonesia secara tidak langsung dengan dia mengirim timnas U22-nya bukan timnas seniornya, maka secara tidak langsung mengindikasikan bahwasanya Piala AFF ini tidak lagi bergengsi. Makanya Presiden AFF ini agak kesal dan marah besar ketika mendengar PSSI mengutus timnas U22 karena ini akan berdampak kepada marwah Piala AFF itu guys. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan memicu negara-negara lain akan mengikuti jejak Indonesia guys. Dan betul ya kan, apa yang ditakutkan itu juga akhirnya betul dan betul-betul terjadi guys. Kenapa? Karena banyak negara-negara lain juga ikutan dengan timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain mudanya. Yang paling mirip dengan Indonesia itu Laos. Laos asli pas sekali ke Indonesia. Timnas U22 dikirimnya pemain muda semua, asli, nggak ada senior-seniornya. Tapi kok bingung juga nih Laos ini kan. Kalau mungkin kayak kita wajar lah ya kan menurunkan timnas U22 ya kan. Selain karena memang kita banyak kegiatan sibuk ya dalam artian kualifikasi Piala Dunia round 3 yang mana fokus biar jangan sampai ada cedera. Ya kita tahu juga pemain kita main abroad. Ini bukan kalender FIFA ya pasti nggak mungkin bisa. Kan? Nah ini ada negara Laos nggak tahu tahap apa maksudnya nurunkan pemain U22 juga. Maaf katanya ya bukan kita sok mantap nih Indonesia nih. Laos kalau diturunkannya pun pemain senior ya juga belum tentu bisa menang. Ini nurunkan pemain U22 lagi kan. Aku bingung nengoknya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita apresiasi, kita tetap respect lah kepada Laos. Ya tapi pasti penuh tanda tanya lah Laos ini kok ngikut juga ya kan. Nah ini yang pertama negaranya. Baru kedua Malaysia. Juga katanya nggak menurunkan pemain squad terbaiknya. Walaupun aku lihat pemainnya senior-senior gitu ya kan. Ya paling yang minus cuma inilah pemain-pemain JDT doang. Baru juga kayak Thailand juga nggak masuk si Teraton, Terasil Dangda, baru juga Canatip nggak dimainkan juga. Jadi biar ada regenerasi katanya, ya kan. Paling yang bisa kita lihat di sini cuma Kamboja sama Vietnam yang betul-betul kayak udah ngotot kali mau juara gitu sampai membawa pemain-pemain naturalisasi, ya kan. Gitu guys. Jadi itulah yang mungkin buat si Presiden AFF ini yaitu Kiev Samet ini kayaknya agak marah besar, agak kesal dengan timnas Indonesia guys. Karena Indonesia memicu dua hal. Pertama, itu tadi marwah timnas Indonesia, marwah Piala AFF ini semakin downgrade. Yang kedua banyak yang ikut-ikutan guys, ya kan. Padahal Presiden AFF ini si Samet itu pengennya kita itu bawa skuad penuh guys. Karena kalau dia itu mikir gini, kalau Indonesia bawa skuad penuh dalam artian full team ya kan, pemain-pemain terbaik datang, maka akan menjadi sorotan guys. Ya kan? Jadi Piala AFF ini makin bergengsi, makin berkualitas dan makin elegan gara-gara banyak pemain timnas Indonesia yang hadir, yang seniornya ya. Karena tahulah pemain timnas Indonesia sekarang ini yang seniornya kan udah bak
pemain-pemain dunia levelnya ya kan. Jadi ketika udah main di Piala AFF, mereka tuh merasa AFF ini udah besar levelnya gitu guys. Tapi gara-gara nggak datang nih pemain kita ini, jadi kayak merasa kecewa gitu ya kan. Jadi kalau pesan aku ya satu lah, Presiden AFF Bapak Samet. Kalau Bapak mau buat AFF ini layaknya piala yang besar dan bergengsi, masukkan Piala AFF ini ke dalam agenda FIFA, ke dalam kalender FIFA. Kalau kalian masih tetap di luar FIFA, kalendernya ini main, tanggal bermain itu beda daripada jadwal FIFA, maka fix ini tetap akan sepi peminat. Bahkan lambat laun kayaknya bakal mati nih kayaknya. Ya kan? Nah, maka dari itu ya cara terbaik untuk menarik peminat orang lagi untuk memainkan pemain senior ya di Piala AFF ini adalah dengan memasukkan Piala AFF ke dalam agenda atau kalender FIFA guys. Fix kalau yang masuk itu udahlah. Indonesia pun siap menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Udah siap lah untuk mendapatkan Piala AFF pertamanya. Yakin kali aku. Tapi ya apalah cerita ya kan. Ini di luar kalender FIFA. Aku juga nggak tahu lah kenapa sampai sekarang ini Piala AFF ini kok bisa nggak masuk ke kalender FIFA gitu, nggak tahu lah gitu. Dan masih rajin aja gitu, terus ada yang ikut gitu kan. ada aja. Kita udah tahu timnas Indonesia ngutus pemain muda ya karena memang regenerasi ya kan, untuk Piala Asia, untuk Piala SEA Games nanti juga ya kan, yang muda-muda. Jadi wajar lah. Nah, negara-negara yang lain ini ya nggak tahu ya kan, apalagi kemampuannya masih di bawah Indonesia. Tapi memang jelas ya, dulu waktu kita tahun 2004, 2006, 2008, 2010 asal nonton AFF ya, apalagi Piala Tiger dulu kan, zaman-zaman Boas baru gacor-gacornya Ilham Jaya Kusuma. Itu kayak Piala Tiger itu udah kayak Piala Dunianya Indonesia lah kita rasa. Kan, kalau paling kita tunggu itu 2 tahun sekali tuh kan. Suzuki AFF apa ya, kalau udah AFF, gila ini kita tunggu-tunggu nih ya kan. Apalagi dulu Indonesia tuh sangat susah itu menang lawan Singapura. Ingat gak lah tuh final tuh lawan Singapura kita kalah. Yang kalah kita Indonesia 4-1 di Indonesia, baru main di Singapura. Aku nggak tahu karena main 2 leg gitu kan. Padahal dulu ini paling favorit tapi sekarang jadi yang paling seret kayaknya ya kan. Makanya bisa kita bilang nih kayaknya AFF tanpa Indonesia ini waduh kasihan kayaknya, bisa apa mereka ini kan. Ya ini sesuai ya dengan prediksi daripada pundit Malaysia. Kan pundit Malaysia itu Bapak Jakaria Rahim itu pernah bilang ya kan, bahwasanya kalau timnas Indonesia ini ngutus pemain U22 kayak gini, ini lambat laun Piala AFF ini bakal kehilangan daya tariknya, akan sepi peminat guys. Dan udah mulai terbukti kayaknya udah mulai makin sepi peminat. Dan satu-satunya cara biar Piala AFF ini tidak sepi peminat dan ramai yang nonton adalah satu. Ini maksudnya pemikiran aku ya. Buat Piala AFF ini kayak Piala Eropa, buat Piala AFF ini kayak Piala Dunia. Piala Eropa itu 4 tahun sekali, Piala Dunia 4 tahun sekali. Copa America itu 4 tahun sekali, tapi pernah juga 2 tahun sekali, pernah juga setahun sekali. Ya kan, kenapa nggak kita buat aja di bulan Juni, Juli, yang mana orang memang lagi libur di situ di klubnya masing-masing. Kita buat turnamen Piala AFF, tapi dia itu masuk kalender FIFA. Sama kan, nanti Piala Eropa, kita main juga nanti di Piala AFF. Ada Copa America, kita main juga di Piala AFF. Gitu. Jadi orang akan antusias. Bukan hanya penonton yang antusias, pemain pun semangat. Biar dapatkan trofi untuk negaranya. Biar dia juga ada embel-embel trofi dengan negaranya. Dia pernah membuat suatu prestasi negaranya. Kan gitu ya kan. Nah salahnya pihak AFF ini nggak pernah mikir ke situ. Aku nggak tahu udah pernah mikir ke situ apa nggak. Kalau pernah, mungkin ada kendala, nggak tahu lah. Tapi kalau nggak pernah, waduh kacau. Ya kan? Apalagi ini hak siarnya mahal lagi katanya. Sampai aku dengar katanya berita Malaysia nggak kuat ya kan. Waduh, ini sangat disayangkan. Maka dari itu, ya kita berharap semoga Piala AFF ini masuk kalender FIFA. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang Presiden AFF yang marah kepada timnas Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.